Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Adinda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya, walau kita masih belajar di rumah. Nah, hari ini masih di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3 ya, kita sudah masuk subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dalam video kali ini, Bunda harapkan setelah kalian menyimak video, kalian mampu menyebutkan kewajiban dan hak dalam bertetangga, kemudian mampu menyebutkan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih, kemudian yang ketiga mampu menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga, dan yang terakhir mampu menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan masalah dalam bertetangga. Nah, kira-kira Ananda semua kenal tidak ya dengan tetangganya? Apakah Ananda semua juga suka bermain dengan tetangga? Apa ya tetangga itu? Ada yang tahu? Oke, good job. Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Nah, tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga. Yang kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga, yang berdekatan dengan rumah kita ya. Yang ketiga, tetangga yang berbeda agama. Nah, tetangga merupakan saudara terdekat kita. Nah, hidup bertetangga sangatlah menyenangkan ya Nanda Adinda, karena ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki kewajiban dan hak yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti apa ya kewajiban dan hak dalam bertetangga itu? Kewajiban dalam hidup bertetangga antara lain yang pertama, memberi pertolongan kepada tetangga yang membutuhkan. Yang kedua, menjenguk tetangga ketika sakit ya. Kemudian yang ketiga, memberi ucapan selamat kepada tetangga kita. Yang keempat, berbagi makanan jika kita memasak atau punya makanan berlebih ya. Yang kelima, meminjamkan barang yang dibutuhkan tetangga apabila kita mempunyai barang yang dibutuhkan tetangga. Kemudian yang ketujuh, memberi saran. Yang kedelapan, menghargai pendapat tetangga. Yang kesembilan, saling menghargai. Yang kesepuluh, bersilaturahmi kepada tetangga. Nah, itu tadi kewajiban kita dalam hidup bertetangga. Nah, ternyata banyak sekali ya kewajibannya. Nah, selain kewajiban, kita juga melaksanakan kewajiban dalam hidup bertetangga, kita juga berhak mendapatkan kita dalam hidup bertetangga. Nah, apa saja ya hak kita dalam bertetangga? Nah, hak dalam hidup bertetangga yaitu diantaranya mendapatkan pertolongan ketika kita terkena musibah. Yang kedua, kita berhak meminjam barang ke tetangga kita ya, jika tetangga kita mempunyai barang yang kita butuhkan. Yang ketiga, dihargai saat melakukan ibadah. Yang keempat, menerima nasihat atau saran jika kita meminta kepada tetangga ya. Nah, yang kelima, kita dijenguk jika kita sedang sakit. Dan yang keenam, mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan rasa aman. Nah, Ananda Adinda, ternyata hidup bertetangga itu pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat dalam hidup bertetangga adalah yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, dapat mempererat rasa kekeluargaan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Nah, Ananda Adinda, dalam kehidupan bertetangga itu, lingkungan yang sehat dan bersih penting kita rawat dan kita jaga, terutama lingkungan rumah.
Rumah perlu diperhatikan kebersihannya sehingga ketika tetangga berkunjung, mereka akan merasa nyaman dan senang karena rumah kita bersih. Nah, untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan. Kewajiban terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Nah, yang pertama, kita harus menyapu pekarangan rumah. Yang kedua, menata peralatan rumah dengan rapi. Yang ketiga, menyapu dan mengepel seluruh ruangan di rumah. 4. Membersihkan toilet rumah. Yang kelima, menyedot debu-debu yang menempel di kursi, karpet, kasur, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, jika ada selokan dekat rumah, kita wajib membersihkannya. Yang kedelapan, memotong ranting pohon yang menjalar ke rumah tetangga. Dan yang terakhir, menyiram tanaman di rumah secara rutin. Selain kewajiban juga kita pasti berhak terhadap lingkungan rumah yang bersih. Nah, hak tersebut yaitu yang pertama mendapatkan pekarangan rumah yang bersih. Yang kedua, mendapatkan lingkungan rumah yang nyaman, bersih, dan rapi. Yang ketiga, mendapatkan toilet rumah yang bersih. 4. Mendapatkan peralatan rumah yang bebas dari debu. Yang kelima, mendapatkan selokan rumah yang bersih. Yang keenam, mendapatkan rumah bersih dari daun ranting tetangga. Mendapatkan tanaman yang segar dan subur. Nah, Ananda Adinda, dalam hidup bertetangga kita pasti pernah menemui berbagai macam masalah. Namun masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluarnya. Nah, masalah itu apa ya Ananda dan Adinda? Oke, masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus kita selesaikan atau kita pecahkan. Kalau kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Nah, Ananda Adinda, biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Nah, kalimat penyelesaian masalah itu apa ya Ananda Adinda? Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, setelah kalimat penyelesaian masalah, biasanya kita menentukan kalimat sarannya ya. Anda semua masih ingat kalimat saran itu apa? Oke, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar. Kalimat saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, dan lain-lain. Bagaimana jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran? Nah, berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalah dan juga kalimat sarannya. Nah, di sini Bunda punya contoh percakapan halaman 58 di buku paket tema halaman 58 dan 59. Nah, di sini jika kita membaca percakapan Coki bersama Ibu Guru, kita bisa lihat ya, ada beberapa kalimat saran dan juga ada kalimat penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, kira-kira yang mana saja nih yang merupakan kalimat saran? Hey, good job. Nah, di sini ada kata sebaiknya kita harus disiplin menjaga kita karena Denias mengalami gejala demam berdarah. Denias sakit dan memberikan surat dokter kepada Coki.
Nah, dari permasalahan Denias yang sakit karena gejala demam berdarah, maka solusi dari ibu guru yaitu lebih baik kita memakan makanan yang bergizi, lalu belilah jajanan yang sehat juga. Itu pun termasuk saran atau solusi untuk kita yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada juga saran dari ibu guru yaitu sebaiknya jangan membiarkan air tergenang. Air yang menggenang itu sarang nyamuk. Nah, sebagai tetangga Denias, Coki sebaiknya ke rumahnya. Lebih baik juga ajak teman-teman yang lain untuk menghibur Denias, memberikan semangat. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan buku paket halaman 76. Nah, Bunda lihatkan ya, dan juga buku paket halaman 78. Untuk yang sudah punya buku paket, dikerjakan di buku paket. Kalau yang belum, dikerjakan di buku catatan ya. Ananda Adinda, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bunda. Apabila ada yang belum mengerti atau masih bingung, bisa menanyakan ke Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih banyak Ananda Adinda yang sudah menyimak pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, tetap belajar, dan tetap di rumah. Terima kasih banyak Ananda Adinda yang soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.